Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak yang nanya nih, Bang, saling kunjung channel antar pemula itu akan merusak channel kita nggak sih? Nah, di video kali ini saya akan jawab. Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan ini berdasarkan apa yang saya pahami. Jadi jangan kalian jadikan bahwa ini merupakan 100% benar dan yang lain salah. Enggak ya, tapi nanti kalian logikain sendiri aja karena di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan penjelasan saya dan pandangan saya. Dan semoga dari sini nanti kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang baik dan buruknya. Oke, gini. Masalah saling kunjung antar pemula itu berarti kan sama aja kayak sub for sub ya teman-teman, saling support antar pemula. Nah, mungkin kalau memang konten kalian ini masih sama, temanya sama, oke, nggak masalah. Mungkin akan sedikit membantu. Tapi jika kontennya berbeda, terus kemudian yang saling sub kepada kalian ini adalah mereka yang sama-sama pemula juga, yang kontennya berbeda, dan saling sub lagi ke channel-channel orang lain yang kontennya berbeda pula. Nah, bisa dibayangkan kan, bercabang-cabang kemana tuh? Algoritma YouTube itu membaca by data. Traffic dari mana yang didapatkan, terus kemudian siapa saja yang nonton, itu semuanya dicatat. Bahkan sampai siang nonton kalian sebelumnya nonton video apa, terus sukanya itu dicatat oleh YouTube itu sukanya tentang konten apa, itu juga dicatat. Ya, oke. Simpelnya, satu video kalian ditonton mungkin kalian saling sub atau mungkin saling support antara pemula sampai mungkin ya katakanlah 10 orang dulu deh. 10 orang. Masing-masing ini kontennya katakanlah berbeda. Terus kemudian minat mereka itu berbeda-beda juga. Dan masing-masing orang ini saling support dan saling sub ke masing-masing orang-orang lain yang kontennya berbeda juga. Nah, sekarang kalian mau menuntut YouTube untuk bisa merekomendasikan channel kalian ke orang yang tepat. Ini sama saja kayak nggak masuk akal ya teman-teman. Misal, jadi kalian mungkin punya teman. Teman kalian itu satunya mungkin bekas kriminal ya. Satunya mungkin penjahat. Satunya mungkin pencuri. Satunya mungkin ya orang anak-anak bocah-bocah yang nakal gitulah. Terus kemudian kalian bergaul di situ. Meskipun kalian tidak melakukan hal yang sama, rata-rata orang akan melihat kalian secara sekilas itu kalian ada di lingkungan mereka, di lingkungan negatif. Ya, semoga analoginya tepat ya. Saya juga masih belum bisa menemukan analogi yang pas untuk menjelaskan ini. Tapi yang jelas, saling tonton kalau bisa dibilang menghancurkan channel atau enggak, itu kok mungkin agak terlalu ekstrim kalau menghancurkan ya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sangat-sangat menghindari hal tersebut. Ya, ingat, ini pendapat saya pribadi. Bukan saya menyalahkan atau bukan saya menyerang pihak satu dan pihak yang lainnya. Enggak, tapi ini menurut pendapat saya pribadi. Jika saya saling tonton dengan orang-orang lain, yang mana ini mereka juga saling tonton orang lain juga, YouTube akhirnya akan kebingungan menentukan data konten kalian. YouTube akan bingung, data kalian ini sebenarnya penontonnya suka apa sih? Kok kalian ditonton orang A ini suka mancing, ditonton orang B ini suka manjat pohon, ditonton orang C ini suka nyuci baju. Nah, gimana ini? Konten kalian ini padahal konten yang membahas mungkin tutorial Android. Kok nggak nyambung ya dari semua ini? Nah, inilah yang membuat YouTube itu tidak merekomendasikan konten kalian secara tepat. Nah, gampangannya gini aja deh. Kita ngomong soal data ya. Kita nggak ngomong asal ngomong aja. Kalian coba lihat analitik kalian. Kalian coba lihat klik rasio tayang kalian. Atau mungkin CTR. Itu kalian berapa persen? Kalau memang di bawah 5% atau di bawah 10%, bisa jadi hal tersebut penyebabnya yang membuat CTR kalian turun. Padahal video kalian itu direkomendasikan ke banyak orang. Namun yang nonton dan yang ngeklik sedikit. Makanya penonton kalian nggak berkembang. Ini bisa jadi terjadi karena kesalahan tadi. Saling tonton antar pemula, saling sub antar pemula. Memang statement saya ini, pendapat saya ini akan bertentangan banyak orang dan akan mungkin bisa dibilang nggak cocok untuk semua orang ya. Kenapa? Karena memang dengan sub for sub dan saling support, itu tentunya akan mempercepat jumlah views kalian. Tapi ya kalau cepat sekarang, lambat di kemudian hari, buat apa? Itu pendapat saya dan pandangan saya. Jadi mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Nah, sekarang balik lagi ya teman-teman. Jika mungkin logika sederhananya seperti ini juga. Kalian saling sub mau sampai kapan? Misal saya tanya ya, nanti kalian jawab di kolom komentar teman-teman ya. Jadi misal kalian saat ini subscriber kalian ini 100 lah ya. 100 dan kalian ingin saling sub terus sampai 1000 subscriber. Oke. Kalian garis bawahi, sekalian saling sub dan saling tonton antar pemula 1000 subscriber. Nah, tiap hari 1000 orang yang saling sub ini upload video masing-masing.
Apalagi pemula katanya harus upload video 8 menit, biar katanya jam tayangnya cepat ya. Padahal saya sebenarnya juga agak menentang hal itu sih. Maksudnya bertentangan dengan prinsip saya tentang pemula harus 8 menit minimal, itu bertentangan juga. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gini teman-teman. 100 orang aja deh. 100 orang upload tiap hari. Berarti kalau kalian amanah saling tonton antar pemula, kalian sehari harus nonton 100 video. Clear ya? Ini kalian catat poin pertama. Kalian lakukan terus sampai kalian sub for sub, kalian sampai lakukan saling sub sampai 500 orang. Berarti kalian harus nonton 500 video. Asumsinya adalah kalian adalah 500 orang ini upload setiap hari. Kalau kalian nggak nonton video mereka, berarti kalian dinilai nggak amanah, berarti kan? Karena kalian kan kesepakatannya saling sub, saling tonton. Oke, lanjut lagi sampai 1000. Ya, anggap aja mungkin 1000 orang ini nggak upload tiap hari, katakanlah setengahnya aja. Tetap 500 video yang kalian tonton setiap hari. Apa mungkin kalian nonton semua video itu setiap hari? Apa mungkin kalian mau amanah ke semuanya? Mungkin kalian bisa amanah, tapi apa kalian yakin orang-orang di luar sana itu yang saling sub dengan kalian juga bisa amanah? Ini harus kalian pertimbangkan dan tolong dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Saya pengen tahu pandangan kalian tentang hal ini. Jadi saya juga membuka pikiran saya atau membuka logik saya. Saya akan mencoba untuk mengosongkan gelas saya untuk cari tahu pendapat dari teman-teman. Kalau misalnya seperti ini, gimana posisinya? Kalian support saling support sampai 500 orang. Apakah kalian tiap hari nontonin 500 video dari semua channel yang kalian sub tadi? Ya, dan jika kalian pun amanah, terus teman-teman kalian orang-orang ini apakah amanah juga? Sebenarnya mereka amanah teman-teman, tapi kalau mereka harus dapat PR, harus nontonin 500 video setiap hari, atau gak usah 500 video dah, 20 video aja tiap hari dari semua orang yang dia sub for sub. Ini kok asanya agak berat ya, ini kok kayak semacam gimana ya? Ya mungkin bisa kalian bikin sebuah playlist, terus kalian tonton, terus kalian tinggal, mungkin bisa jadi. Tapi, coba mungkin tulis di kolom komentar, jika kalian melakukan semua itu saling tonton, kapan waktu kalian untuk mempelajari bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus? Kapan cara mempelajari bagaimana cara membuat hook konten yang bagus? Kapan kalian belajar untuk meningkatkan skill kalian dalam segi editing? Terus kemudian kapan kalian menyusun ide-ide kreatif kalian? Terus kemudian kapan kalian riset sesuatu yang sedang trending saat ini? Ya. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira kapan nih waktu-waktu kalian, jika kalian sub for sub, jika kalian saling amanah, dan jika kalian saling tonton teman-teman. Ya, ini logika dasar aja. Memang semua orang pasti saling membutuhkan dukungan dan support untuk bisa mendapatkan banyak subscriber dengan cepat. Tapi kembali lagi teman-teman, jika kalian mendapatkan semua itu dengan cepat, terus kemudian kalian berkembangnya susah, ya buat apa gitu loh. Kalian mungkin bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat dengan saling sub, oke? Dengan saling amanah, saling tonton, jam tayang. Sampai kapan gitu loh teman-teman ya. Tapi kalian mengabaikan esensi dasar dari YouTube, yaitu tentang konten, tentang menjadikan sebuah video. Bukan intinya tentang kerjasama, tentang saling membantu, bukan. Ya, kalau kalian punya komunitas saling tonton, gak apa-apa, itu bagus, namanya silaturahmi. Tapi kalian balik lagi, tujuan kalian membuat YouTube itu apa? Kalau cari uang, ya kalian mau gak mau harus belajar bagaimana cara mendapatkan traffic, bagaimana cara membangun konten yang bisa banyak penontonnya. Bukan tentang bagaimana caranya video kita banyak ditonton, tapi tanpa memperhatikan konten kita sendiri. Ya, itu harus kalian garis bawahi. Boleh kalian mempelajari trik-trik atau tips-tips yang bisa memperbanyak penonton, meningkatkan rekomendasi, boleh banget. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah kalian porsinya harus konten dulu nih. Ya, gampangannya saya selalu sering bilang, kalian boleh mendapatkan rekomendasi dari channel-channel besar. Tapi kalau kalian nggak belajar tentang thumbnail, konten kalian masih acak-acakan, apakah mungkin meskipun kalian direkomendasikan ke channel besar, akan ada orang yang menonton video kalian? Nah, coba mungkin dipikirkan. Mungkin dengan trik-trik itu, kalian akan memperoleh perkembangan. Namun, perkembangannya sampai kapan? Ya, semua orang punya perkembangan kok. Orang yang buta tentang algoritma, orang yang nggak paham tentang algoritma, orang yang nggak ngerti ngedit, kalau upload tiap hari, saya yakin pasti akan ada perkembangan juga. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah seberapa lama perkembangannya tersebut teman-teman. Jadi inilah pendapat saya pribadi, jangan disangkut pautkan, jangan diadu-adukan dengan argumen orang lain, jangan. Karena kalian bertanya kepada saya menjawab sesuai pengalaman saya dan apa yang saya pegang, yang prinsip saya, apa yang
yang saya yakini, itu yang saya jawab di sini. Gak usah dibentur-benturkan dengan statement orang lain dan cara orang lain. Tinggal kalian logikakan aja, tinggal kalian pikir baik-baik aja. Apa yang saya katakan ini masuk akal nggak sih? Dan kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan saya di kolom komentar tadi ya teman-teman. Saya ingin tahu juga pandangan dan pendapat kalian. Ya, masuk nggak logika saya? Apakah saya salah? Nah, kalau saya salah, silakan dikoreksi teman-teman ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyalahkan cara yang lain, enggak. Tapi ini pandangan saya karena kalian bertanya kepada saya ya. Masa saya harus disuruh mengikuti pandangan-pandangan yang pada umumnya, padahal saya nggak melakukannya. Itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian dan bisa menjawab kenapa kok video kalian ini nggak berkembang-kembang dan channel kalian ini masih gitu-gitu aja ya. Ingat pesan saya, yang organik, yang alami, fokus di konten, itu akan jauh lebih mempercepat konten kalian untuk bisa tumbuh berkembang. Ingat, selalu kerja keras dan jangan lupa untuk berdoa. Jangan sombong jadi manusia. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan agar kita dimudahkan. Dan jangan lupa juga banyak sedekah, karena yang namanya sedekah itu bisa memperlancar rezeki kita dan juga bisa membantu orang lain ya. Selama kita membantu dan meringankan beban orang lain, membantu urusan lain, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan kita teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.